Untuk saya minta Pak Gembala, Pak Sen bisa doakan Pak. Mari kita arahkan tangan kita kembali pada masalah ini, Pak Parto dan Tuhan Yesus. Terima kasih apa yang mereka boleh alami saat ini. Biar itu menjadi satu pengalaman yang indah dalam keluarga dan rumah tangga dalam setiap diri pribadi mereka. Hamba berdoa biar pemulihan itu terus ada dalam kehidupan mereka hari ini dan seterusnya Tuhan. Dimana Kau memakai mereka menjadi terang Tuhan Allah Tuhan dalam keluarga rumah tangga yang diberkati oleh kasih Tuhan Yesus. Berkati Pak Marco, berkati Ibu Yuli, berkati anak ibu. Kasih-Mu Tuhan terpanjang dari hidup mereka juga untuk orang tua, untuk mertua, bersama Tuhan orang lain. Bagi gereja Tuhan, terima kasih Pak. Hamba berdoa memberkati Pak Marco dari Ibu Yuli. Terima urapan yang baik, terima berkat Tuhan. Kasih Tuhan, terima atasmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebenarnya saya mau ngaku jujur aja. Dari gereja mana? Saya tadinya dari Berias, Beriaji. Sekarang beribadah di? Dari John Cotton masih ikut Beriaji, masih Gilbert masih. Karena saya selama ini kan di Berias. Saya cerita sedikit, tapi singkat juga ya. Saya punya istri pertama meninggal gagal ginjal. Terus saya udah bertahun saya ketemu seorang perempuan. Ya, tapi dalam jalan 5 tahun itu saya udah punya pacaran juga, banyak lah. Tapi saya ketemu perempuan ini. Sebenarnya dulu tuh saya di gereja GBIB itu, kita orang Ambon, paling banyak di GBIB. Saya nyanyi di gereja GBIB, nyanyi sama dia. Sudah 21 tahun kita nggak ketemu. Terus saya masuk gereja di Pondok Gede di GBIB yang kasih. Saya ketemu dia di sini. Tapi nggak ketemu, nggak ngomong, cuma saya lihat. Terus saya tanya teman-teman, itu siapa? Oh, si Anu katanya. Terus saya kayaknya saya pernah kenal dulu ya kan. Kebetulan dia ada di sini. Oh, jadi 21 tahun saya udah bisa. Saya menduda 4 tahun. Seperti dia. Saya bilang nomor handphone dari teman-temannya. Rupanya dia ini adalah pekerja di PRJ, GBI PRJ, Pak Trianto. Ya, saya sama dia baru nikah baru 2 tahun. Jadi belum punya anak ya. Jadi pas saya kenal dia hubungan komunikasi lewat HP. Dia bilang, wah saya jauh di luar Indonesia. Saya bilang, kamu di mana? Katanya di Hongkong lagi pelayanan. Mungkin dari grup-grupnya Dr. Yanto gitu lah. Mungkin ada yang tahu dari Dr. Yanto ya. Nah jadi saya bilang, saya tunggu tulang rusukku dari Hongkong. Saya nggak tahu gimana, tiba-tiba saya lagi makan malam, saya telepon adik saya di Bogor, salah pencet nomor dia. salah pencet memang mencari. Jadi singkat cerita, kita komunikasi, akhirnya saya beranikan diri masuk minta sama bapaknya, saya menikah, saya anak muda gitu maksudnya. Saya punya anak 3, kebetulan anak saya 1 ada di sini. Oh, ada anaknya lagi. Wah, boleh maju ke depan dong. Dahsyat ini hari ini dahsyat. 3 keluarga sudah dikumpulkan.
Jadi itulah kalau kita minta dari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman kita, Tuhan akan pasti kasih. Saya pernah tanya buat dia, namanya Sela, bisa kawin lagi? Dia bilang bisa. Aku bilang bukan sama siapa ini. Tapi aku pas sudah ketemu ini di HP, Saya bisa pindah lain hati lagi. enggak, karena 21 tahun kita nggak ketemu, dia belum mau begini. Jadi kita komunikasi itu, dia juga udah lupa saya masih ingat dia. Tapi karena kita minta dengan sungguh-sungguh dari Tuhan, saya bilang, Tuhan kasih saya istri yang setia, saya sama anak-anak. Karena ini Kesan Bapak dari 3 sisi yang ada ini, saya merasa sesuatu yang berbeda. hari ini sangat istimewa buat saya. Pak Pendeta yang pertama itu siapa? Benjamin Muhammad bilang bahwa kita tuh, kita memang saudara laki-laki itu yang memang kurang beres lah kalau bicara di keluarga rumah tangga ya. Tapi memang pada hari ini saya mau himbau kepada bapak-bapak, kita belajar kurangi kita punya karakter yang Tuhan tidak inginkan. Amin. Ya kan? Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita minta apa? Jangan minta mobil. Minta mobil apapun yang termahal di dunia, bisa Tuhan kasih. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Saya minta Pak Yakub sesama dari Timur nih mendoakan untuk ini. Istri mau menyampaikan sesuatu? Shalom. Puji Tuhan, hari ini kami satu keluarga di sini. Sebenarnya saya full pelayanan di GBI-PJ, tapi karena memang cukup sangat jauh dan ada sedikit konflik juga karena saya kalau dari sana saya single, jadi full dari pagi sampai sore baru pulang. Sampai sekarang saya ajak mereka berdua supaya kalau saya sendiri dari pagi sampai sore itu pulang tuh rasanya muka bersalah banget gitu. Tapi setelah kakak pulang tuh ada sedikit ya oke lah. Tapi kadang-kadang juga suami karena memang beliau dari Tiberias, memang kalau di kita kan dia ada sedikit susah untuk gabung di GBI, terutama saya di PRJ. Jadi pas waktu saya karena full di single, saya bilang saya minta izin sama koordinator single. Saya bilang kayaknya saya mesti off dulu gitu karena 2 tahun saya nikah itu konflik tiap hari itu kadang-kadang kita berangkat pelayanan juga pakai nangis di sedikit itu kan dari suami dan apa jauh-jauh ini cuma kita bertumbuh berdua di sana bertumbuh gitu. Tapi mungkin karena suami di Tiberias mungkin berbagi juga bagaimana di sana, dan akhirnya saya bilang saya harus lepasin ini. Teman di sana bilang aduh kalau saya bilang kalau saya jangan dong, tolong jangan dilepasin. Kayaknya saya harus lepas dulu. Saya lepas kalau nggak salah bulan Januari kemarin. Akhirnya jadwal saya nggak terima dengan dasar keluarga. Saya utamakan keluarga dulu karena kalau nggak saya sama kakak gereja di sana, beliau nggak mau gereja. Akhirnya nunggu sampai saya pulang sudah capek jam 2:30 udah sampai di rumah, mesti berangkat ke Tiberias lagi semagi. Rasanya tapi nggak tahu mungkin karena memang ada sukacita gitu, jadi walaupun di Tiberias sekalipun tetap aja kita yang sukacita gitu. Nah itu akhirnya konflik itu berjalan hampir 2 tahun. Saya ambil keputusan, saya pulang ke rumah, saya kasih tahu suami. Tapi terus saya doa, beliau udah kita ke GKI, kita ke GPIB, kadang-kadang ke Tiberias. Kita mulai sedangkan saya sudah full rindu untuk masuk ke istilahnya ke kampung sendiri di GBI gitu. Dan akhirnya kami satu ketika hari Sabtu 2 minggu lalu saya
ada GBI, ternyata di sana GBI Pondok Gede. Boleh nggak kita ke situ? Mau. Pas masuk dari pintu pertama saya sudah rasa pulang di kampung sendiri gitu. Jadi ini tempat yang saya rindukan. Akhirnya saya sampai di sana, habis doa persembahan, terus ada pengenalan jemaat baru. Saya tanya sama Bapak, ini mau diisi apa? Jemaat tetap. Saya puji Tuhan. Dia ngerti hamsnya apa sih lah? Hamsnya apa? Pokoknya di mana Bapak ikut aja ya. Pokoknya nanti tentang pengenalan diri, tentang saya sudah kenal diri saya. Saya bilang nggak apa-apa, nanti ikut aja. Jadi sebenarnya hari ini tuh mujizat buat kami setelah keluarga. Hari ini kami ada izinkan gabung sama kami. Memang inilah yang saya yakin kalau saya berani lepaskan apa yang jadi kemampuan saya, Tuhan akan turun tangan untuk bantu kami sama. Pak Yakub bisa Pak kita doain Pak. Mari kita bangkit berdiri, kita doakan Om sama Ibu keluarga. Mari angkat tangan kita berdoa untuk beliau. Luar biasa Tuhan, hari ini season yang luar biasa buat kami semua. Banyak kali kami melihat gambar diri kami sesuai dengan apa yang kata manusia. Tapi hari ini Tuhan, kami melihat dari mata sendiri. Di sini ada Pak Yosua, Ibu Rosa, beserta dengan anaknya Tuhan. Tuhan hari ini luar biasa. Engkau melalui firman-Mu, Engkau sudah menjamah mereka berdua Tuhan, bertiga dengan anaknya. Dan kami percaya pemulihan itu terjadi. Satu kebetulan mereka ada di sini. Kami percaya tangan Tuhan yang mengantar mereka. Oh haleluya, luar biasa. Di bumi bersorak, di sorga juga bersorak. Menyaksikan betapa luar biasa. Engkau sudah mempersatukan mereka, cinta kasih yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan selalu memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan. Saudara sukacita? Amin. Saudara kasih nama Yesus. Seperti tadi yang dikatakan oleh salah satu yang memberi kesaksian. Wah, udah biasa dengar, tetapi hari ini luar biasa. Kenapa? Karena ada Allah di tengah-tengah kita. Karena ada Yesus di tengah-tengah kita. Karena itu saudara yang kasih nama Yesus. Saya percaya ini bukan sekedar KKM, ini bukan sekedar HMC, tapi ini adalah waktunya Tuhan. Amin. 2012 adalah waktu perkenanan Tuhan, kairosnya Tuhan. Bisa saudara bayangkan dari pagi sampai sore kita berkumpul di tempat ini, penuh dengan sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Kalau bukan Roh Allah yang membuat saudara sanggup, itu tidak mungkin. Saudara yang kasih, hari ini saya mau berbicara jamin tentang keterikatan dan pelayanan berpuasa. Seringkali kita berkata, Pak, saya udah ikut KKR di mana-mana. Mula-mula, Pak, wah bangkit, loncat, sukacita. Tapi kenapa Pak 3 bulan, 6 bulan kemudian kami kelelep lagi, Pak? Bahkan kadang-kadang kami lakukan lebih buruk daripada 6 bulan yang lalu. Saudara yang dikasih nama Yesus, tahukah saudara bahwa iblis tidak senang kalau saudara menjadi umat pemenang? Darah Yesus, dengan darah Yesus dan kesaksian kita, iblis akan dipermalukan. Itu adalah awal yang dikatakan keterbukaan adalah awal pemulihan. Hari ini kita mau terbuka di hadapan. Karena apa? Ketika kita terbuka, saya tadi kaget. Saya bilang, wih, luar biasa. Saya bilang, Pak Sam, terima kasih untuk keterbukaannya. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang lain untuk keterbukaannya. Mari, keterbukaan itu adalah awal pemulihan.
Sebab pemulihan dan kesaksian adalah bukti kekalahan iblis. Pemulihan adalah langkah awal menjadi umat pemenang. Gambar ini saya bukan apa kata manusia, tetapi apa kata Tuhan dan firman. Hari ini firman Tuhan berkata, kita mau belajar firman Tuhan yang luar biasa. Kita lihat hari ini kita mau belajar tentang keterikatan dan pelayanan kelepasan. Bahan ini cukup banyak, tetapi nanti biarlah Tuhan sendiri yang berbicara dan menjelaskannya. Amin. Keterikatan, suatu kondisi di mana diri seseorang itu tidak mampu untuk mengatasi, melakukan perlawanan, menolak atau keluar dari kondisi kehidupan yang buruk atau tidak enak. Tindakan atau perbuatan melakukan sesuatu yang kurang baik. Seringkali kita bilang begini, tadi ada, bagaimana? Ya saya udah ikut HMC, tapi begitu lihat bapak saya berbuat yang benar, saya benci lagi. Seorang istri ketika menghadapi pulang dari yang sukacita, tapi begitu melihat ada SMS surat cinta dari wanita lain, hatimu hancur berantakan. Benar? Benar? Jujur, ya di atasnya. Kenapa saudara? Mengapa itu terjadi? Kita mau belajar. Tadi yang dikatakan, suatu kondisi di mana diri seorang tidak mampu untuk mengatasi, melakukan perlawanan, menolak atau keluar dari satu kondisi kehidupan yang buruk atau tidak enak. Tindakan perbuatan melakukan sesuatu yang kurang baik. Ini dialami. Saya pun mengalami. Nanti saya ceritakan bagaimana kehidupan saya. Mari saudara, kita lihat. Yang kedua, tidak peduli apakah penyebabnya bagian itu sebenarnya. Gimana? Kita lihat, dikehendaki atau tidak dikehendaki. Kita mau berbuat sesuatu yang baik, tapi kita buat jahat. Kita nggak pengen ada orang yang kleptomani. Kalau ya kleptomani, suka nyuri. Dia anak orang kaya, tapi suka ngambil, curi. Kenapa ya? Dia bilang, saya nggak butuh barang ini, tapi kebayang nyuri. Dia bilang, aduh saya bertawar, udah keluar, begitu lihat barang lagi, dia curi lagi. Itu semua terjadi. Dan ketika itu terjadi, saudara, disadari atau tidak sadar, ketika kamu kenapa ambil? Emang saya ambil? Oh, dia nggak sadar dia mencuri. Dia tidak sadar melakukan hal itu. Disukai atau tidak disukai, dia nggak mau sebenarnya, dia nggak suka lakukan itu, tapi dia nggak bisa lepas. Kemudian saudara yang kasih dalam Yesus, dikatakan apa saudaraku? Di sini kita lihat saudara, Tuhan Yesus datang. Saudara, Tuhan Yesus datang di dunia ini untuk mati buat kita. Tadi dikatakan bahwa saudara adalah berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena saudara adalah rupa dan gambar Yesus. Rupa dan gambar itu dirusak oleh iblis, dirusak oleh dosa. Saudara yang kasih dalam Yesus, Yesus datang untuk memberi satu langkah yang luar biasa. Ya saudara yang kasih, dia mau melepaskan manusia dari keterikatan. Ada Yesaya 42 ayat 7. Tolong diklik hiperlinknya. Firman Allah berkata demikian. Tuhan Yesus datang untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah-rumah penjara. Orang yang buta, dia tidak bisa melihat. Ada karya Tuhan luar biasa. Orang yang diikat oleh kuasa gelap menjadi orang hukuman dan tahanan. Orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Bagaimana itu, saudara yang kasih? Sini dikatakan, kita mau lihat saudaraku yang kasih dalam Yesus. Yang mengikuti manusia adalah setan, roh jahat, kutuk di dalam berbagai macam bentuk dan manifestasi. Dia berusaha menghancurkan hidup saudara. Dia berusaha ketika saudara pulang dari HMC, saudara, haleluya, 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 puji Tuhan. Ada kopi. Mau saking senangnya bukan kasih gula, kasih garam. Ini apa? Kok kopi asin kamu kasih nih? Lempar.
ANC. Itu terjadi di dalam berbagai bentuk manifestasi. Saudara, aku ingin kasih lebih Yesus. Kita lihat saudara, yang mengikat diri manusia adalah setan, yang mengikat diri manusia adalah jimat, yang mengikat diri manusia adalah kutuk, yang mengikat diri manusia di dalam berbagai macam ikatan-ikatan. Saudara, aku ingin kasih dalam Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Seringkali orang berkata, Pak, kenapa ya saya mau marah ya? Kok nggak bisa tahan? Saudara, kalau dulu saya marah, saudara, tangan saya tonjok sampai pecah. Kalau saya belajar bela diri dari kecil, saya belajar kungfu, saya belajar taekwondo, saya belajar judo, saya ikut pertandingan. Jadi kalau saya marah, saya hajar. Itu belum kami, udah kami istri jadi sansa, anak jadi sansa, kaki enak-enak aja. Kok enak banget? Itu manifestasi iblis. Padahal saya udah melayani, saya ketua pemuda, saya ke gereja. Kemarin ada hamba Tuhan cerita, bapaknya hamba Tuhan besar, sudah terlalu sering dia lihat mamanya di belakang. Kemarin datang khotbah. Mengapa? Karena ada satu keterikatan, ada satu kutuk, ada satu dosa di sini. Karena itu saudara kasih lebih untuk bisa pemulihan, engkau harus terbuka di hadapan Tuhan. Engkau harus berani berkata, Tuhan, aku orang berdosa, sekalipun engkau hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang tidak mau mengakui, dia sembunyikan, dia tutup rapat-rapat. Hari ini Kairos Tuhan, yang tertutup rapat-rapat dibongkar. Lebih baik kau bertobat, lebih baik kau ngaku di hadapan Tuhan, daripada kau sembunyikan, tahu-tahu ketahuan, nanti malu. Mending hanya malu dibuang iblis. Tapi Tuhan itu kasih yang sempurna. Kalau hari ini dia datang di tengah-tengah saudara, dia mau memulihkan pribadi yang pasal. Siapa yang mau dipulihkan? Kita mau dipulih. Kita mau dipulih. Yes, yes. Kita mau dipulih. Yes, yes, yes. Itu yang Tuhan mau buat atas hidup kita. Amin. Saudara mau terbuka? Mau terbuka? Mau jujur di hadapan Tuhan? Amin. Mari. Ya, saudara yang kasih Yesus, kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya bagaimana Tuhan mau berkarya. Mengapa perlu dilepaskan? Mengapa? Kita lihat saudara. Kita lihat Alkitab mengatakan apa? Saudara, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Tadi kita udah lihat, ya, tolong diklik. Oke, terima kasih. Kita lihat bahwa kita ini oleh dosa ditawan, diikat. Ada orang yang belum percaya dan ada orang yang sudah percaya. Kita lihat, harus dibebaskan. Yang buta dibutakan saja harus diikat. Yang tertindas oleh kutuk harus dilepaskan atau diberikan. Saudara mau baca ayat 18-19 sama-sama? 1, 2, 3. Dilepaskan, dibebaskan. Kedua, Tuhan Yesus sendiri melepaskan banyak orang. Kita tahu, kita langsung buka ayatnya. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, Tuhan memulihkan banyak orang, Tuhan banyak melakukan perkara-perkara yang besar.
Dia melakukan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Ada orang perempuan yang sudah berapa tahun pendarahan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, rohnya keluar dari jahat. Ada iblis yang 1000 babi dibuat legion. Tetapi saudara kasih, ternyata kita lihat Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang pernah aku lakukan, engkau akan lakukan juga, bahkan yang lebih besar. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Yesus, para murid, para rasul, murid-murid. Saudara siapa? Saudara siapa? Murid. Kita adalah murid. Tetapi untuk jadi murid, kita sendiri harus dilepaskan dulu, bukan? Kita sendiri harus dilepaskan, baru bisa melepaskan orang lain. Karena itu saudara yang kasih dalam Yesus, kita lihat. Nah, ternyata sikap orang percaya seringkali seperti ini, saudara. Kita lihat, Pak, kalau melihat, kita lihat ya saudara, nih ya, ternyata sikap orang percaya pertama, tidak percaya kalau ada pelepasan. Apakah dia sudah percaya Tuhan Yesus? Dia nggak percaya bahwa kita perlu dilepaskan. Ada yang percaya tapi takut, Pak. Jangan dilepaskan depan saya, Pak, takut, Pak. Yang ketiga, yang kedua percaya tapi yang ketiga percaya dan punya kuasa. Amin. Sudah mau yang mana? Sudah mau yang mana? Percaya dan penuh kuasa. Itu yang Tuhan janjikan pada murid-muridnya, kita murid-muridnya. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara kasih. Nah pertanyaannya, Pak, saya kan sudah percaya Tuhan Yesus. Bisakah orang yang sudah percaya atau jadi murid Tuhan Yesus bisa dirasuk roh jahat? Bisa? Bisa ya? Nah, kita lihat. Kita buka Matius 16 ayat 23. Matius 16 ayat 23. Firman Allah bilangnya apa? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab kamu bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Petrus selalu berpikir untuk menjadi orang nomor 2 setelah Yesus. Petrus selalu ingin menjadi orang yang terhormat. Amin. Yang kedua, saudara, siapa yang dirasuk setan? Kita lihat. Yang dirasuk setan yang kedua, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Kita lihat, tolong diklik. Boleh tolong bacakan, saudara? Jadi orang yang sudah percaya pun bisa dirasuk setan. Karena itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus, kita mau tahu apa yang menjadi penyebab orang terikat, orang yang ditawan. Pak, saya kan sudah ditebus oleh darah Yesus, saya kan sudah dipulihkan oleh darah Yesus, dosa saya sudah diampuni. Mengapa? Oke, kita belajar. Yuk kita lihat. Yang menjadi penyebab, saudara, dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Tadi ada dua orang kan, tipe manusia yang belum percaya Tuhan Yesus. Yang kedua adalah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Yang pertama adalah dosa membuat terpisah dari Allah. Itu bagi orang yang belum percaya. Dia terpisah karena hidupnya mati, rohnya mati. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, maka kemuliaan Tuhan meninggalkan dia, sehingga hidupnya mati. Ketika Yesus kembali ke dunia, Yesus datang ke dunia, mati di kayu salib, maka dia memberikan rohnya, yaitu Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terima Tuhan Yesus? Dosa merupakan celah pintu masuk bagi roh jahat. Misalnya berdusta. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus masih ada nggak yang suka berdusta? Banyak. Dia membenci. Pak, saya mau lagi melayani, Pak. Kenapa? Habis
Saya sharing sama dia, besok sekampung tahu Pak, saya sharingkan Pak. Ada benci banget saya sama dia Pak. Saya kan percaya dia Pak. Tapi kenapa dia ceritain? Satu gereja tahu, begitu saya masuk, semua mata melihat saya Pak. Wow. Akibatnya sudah benci dia. Itu adalah celah iblis masuk. Yang ketiga, saya klik ya saudara. Berdusta, membenci. Yang ketiga, tidak mau atau tidak bisa mengampuni luka batin. Saudara begitu benci. Seringkali saudara kasih dalam Yesus. Suami istri boleh hidup satu kamar, tetapi sang istri di dalam hati dia pendam kebencian karena suaminya pernah selingkuh. Suaminya pernah beliin kalung harta benda buat piaraan. Sang istri mendapatkannya tapi gak berani negur. Dia lihat bonnya, bonnya. Ini buat siapa? Saya gak pernah lihat itu berlian. Wah, aku 10 juta. Besok ada 100 juta. Saya boro-boro 10 juta. 1 juta aja enggak. Dia takut. Dia tidur sama suaminya, tapi dalam hati dulu cepat mati kayak lu. Mengerikannya saudara. Udah gitu pendoa lagi, pelayan Tuhan lagi. Luka batin, pahit, pedih, luka, sakit, aduh mak, segudang itu. Saudara yang kasih, dalam Yesaya 51 tadi kita bicara tentang dosa. Dikatakan begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dalam kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Dusta, orang yang dusta. Pelayan Tuhan jangan suka dusta. Kemudian ketika membenci saudara tahu yang namanya Saul, dia yang pilih Daud, dia juga yang membunuh Daud. Hanya karena apa? Ketika orang berkata Daud mengalahkan, salah ya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berasa-rasa buruk, emosi dan heboh. Gua angkat anak muda ini, posisi lain. Besok gantiin gua jadi raja nih. Kalau gitu bagaimana blok dia? Kalau bisa jangan jadi matiin aja. Saul orang pilihan Tuhan bisa membenci. Kenapa? Dia izinkan iblis curi kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, selanjutnya apa saudaraku? Terlibat okultisme. Tadi Tony bilang, boleh nggak simpen obo? Boleh nggak simpen itu apa orang Batak tuh? Yang ulos. Pak, boleh nggak minum darah? Apalagi darahnya didoain Pak. Apa aja mantap Pak. Ilmu sihir, jimat, pusaka, mantra, baca horoskop. Wah, komplit. Bukan hanya martabak yang komplit, okultismenya juga komplit. Saya lihat kemarin itu, saya ngeri lihat video bagaimana orang dibunuh, masuk ke dalam selokan, dicelurit, cas.
hati nurani. Ditusuk, disalib, mati-mati. Orang bilang gini, saya dengar itu videonya. Ini orang kesetan, gak mati. Begitu kalau terus dibakar mati. Okultis. Karena dia milik siapa? Milik setan. Orang apa? Orang Kristen. Baik sadar atau tidak sadar, baik sengaja atau tidak sengaja, baik mengikat janji atau tidak ikat janji. Pak, saya kan nggak salah, Pak. Saya kan cuma diajak suruh melihat itu jelangkung, Pak. Saya kan cuma nemenin Pak Gunung Kawi. Saya nggak minta apa-apa loh, Pak. Tapi ketika engkau datang ke Gunung Kawi, engkau sudah menyembah setan. Engkau sudah terlibat pukul. Pak, saya kan cuma kedukun. Ketika engkau kedukun, engkau minta, engkau akui ke iblis jadi Tuhan. Engkau ikat janji atau tidak ikat janji. Saudara tahu, saya dengar kesaksian Mongol dengan Mongol siapa tuh yang stand comedy. Dia itu ternyata saya dengar di RBK itu dulu ikut gereja setan. Ternyata gereja setan itu punya target. Dia bilang gini, saya ini penguasa, saya diberi otoritas untuk bisa sekian hamba Tuhan, harus saya jerat atau mati. Kalau enggak, setiap bulan ada upacara yang tidak bawa akan mati. Maaf, keluar sedikit. Saudara, puji Tuhan, Mongol ini dia bertobat. Kemarin itu dia bilang, dia bawain acara Mario Teguh. Wih, saya kaget, dia kan siapa? Ketika saya kata RBKI, anak Tuhan tidak dibebaskan dari setan. Tidak mudah. Masuknya gampang, keluarnya susah. Karena itu cari Tuhan Yesus, jangan cari setan. Jangan cari kuasa gelap. Selanjutnya saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tanggalnya kutuk. Ada orang yang dikutuk. Kenapa? Kutuk keturunan. Kata orang kalau bayi baru lahir mati nggak punya dosa. Ada sudah. Yaitu dosa keturunan. Kutuk keturunan juga. Yaitu ketika orang tua kita menjadi penyembah berhala, keturunan ketiga dan keempat itu dikutuk. Amin. Karena itu kau harus bebas. Kau harus bebas. Saudara, kutuk itu adalah okultisme. Nah, kita lihat yang dilakukan generasi di atas. Itu di Ulangan 5 ayat 9. Tolong itu Ulangan 5 ayat 9. Akhirnya boleh dibacain? Jadi kalau kita buat dosa, yang kesian cucu dan cicit kita. Saudara, enak kalau melihat orang tuh yang gak kerja atau naik baby van, naik Alfa. Gak kerja kok naik Alfa. Tahunnya ikut babi ngepet, buaya ngepet, ada ikut manca, ikut ini. Saya dulu ya orang pasir nih, kamu ada kamu jalan ke sana, kamu nungging gitu. Waktu nungging itu lihat ada babi, ada anjing, ada macam-macam. Itu ketawaran, saya nggak pernah coba. Saudara yang lain dikatakan apa lagi sih? Ya, untuk
sumpah yang dilepaskan orang. Kita mungkin gini, saya bilang sama anak gadis saya, anak saya ada 4, 3 wanita. Saya bilang, kamu kalau nggak suka orang, jangan hina dia, nggak boleh hina dia. Seringkali ih bau, ih ngelihat gembel, terus ih ini amit-amit. Jangan. Kalau dia lemparkan kutuk, kita kebetulan kita lagi nggak benar, kena saudara, kena. Kemudian kutuk karena perbuatan atau kesalahan sendiri. Hari kita sama setan, kita berbuat sesuatu, kita janji sama iblis, kita berbuat yang nggak benar, menyembah berhala, atau bagaimana. Nah saudara yang kasih dalam Yesus, kita nggak boleh. Ada 3 tadi. Lama apa? Dosa. Kedua apa? Lupa. Okultisme. Yang ketiga, kutuk. Amin. Nah, saudara kasih. Nah, ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang terbelenggu atau terikat roh jahat nampak dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat. Nampak dalam kehidupan sehari-hari, terikat oleh setan atau roh jahat. Minimal muncul dalam kepribadian. Biasanya merupakan gabungan dari beberapa tanda ciri sekaligus. Apalagi keinginan, kita lihat. Biasanya merupakan gabungan. Nah, lanjut sudah, kita lihat tanda-tanda cirinya. Keinginan menghujat Tuhan. Kalau kita lagi dengan hamba, pendetanya teriak, haleluya, dia tidur aja. Haleluya, puji Tuhan, tidur aja. Saya bilang, turun, lu dihujat, lu gimana? Coba kanan kiri ada yang ngantuk ya? Coba lihat kanan kiri ada yang ngantuk. Kalau lagi ngantuk, segera bangun, jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Kalau dia dengan pujian, penyembahan, dia bilang, kamu malas. Ya. Kemudian apa lagi sudah? Tidak suka atau menolak, atau tidak mampu untuk membaca atau mendengar firman Tuhan. Kalau dia dengan firman Tuhan rasanya kupingnya panas tuh kupingnya. Ya. Kemudian apa lagi? Rasa takut yang tidak wajar. Begitu dia, Pak, kita lihat sini, Pak, mau terima ya? Kenapa? Mau terbang, ada kuburan. Orang mati takut kuburan nih. Mendingan takut penjahat daripada ngelihat kuburan. Perampok mata kan ditakut, tapi kita lihat Tuhan gak yang ditakuti ya. Kita percaya Allah kita Allah yang menjaga, bukan? Amin. Nah saudara yang kasih nama Yesus, rasa takut yang tidak wajar, kemarahan yang tidak wajar, dorongan untuk bunuh diri. Dulu istri saya pernah mau bunuh diri 3 kali saudara. Dia gak pengen bunuh diri. Cerita itu. Nah, saudara yang kasih, kita lihat lagi, lanjut. Ciri-ciri yang lain. Gelisah, sukar tidur, yang tidak wajar. Dia bilang, Pak, saya bisa cepat tidur kalau baca Alkitab, Pak. Baca Alkitab cepat tidur. Obat tidur yang paling mencara pakai baca Alkitab. Aduh Tuhan, bertobatlah. Terus apa lagi saudara? Kita lihat di situ, dikuasai, diganggu pikiran kotor. Hobinya nonton apa? Video porno. Anggota DPR seneng. Begitu ketahuan bilang ini, saya kan lagi terima email, nggak sengaja buka. Nah saudara, terus dorongan hawa nafsu atau seks atau percabulan yang tidak wajar, kecenderungan untuk berzina, pendendam, suka untuk mengampuni orang lain, membenci diri sendiri. Bayangin, diri sendiri aja bisa dibenci. Saudara pernah lihat gak?
ada anak kecil ya, dia tuh begitu benci, dia suka sakitin diri dia, dicubitin tuh tangannya. Saya bilang, kenapa tuh luka? Gak tahu nih. Ini anak kalau kesel nyubitin diri sendiri sampai berdarah tuh. Aduh, saya bilang, ternyata itu adalah manifestasi keterikatan. Lanjut ya, kita lihat lanjut tanda-tandanya. Cemas atau khawatir yang tidak wajar. Aduh, besok gimana ya kalau bensin naik, rusuh nih. Aduh, gimana ya kalau anak saya besok sekolah gimana? Mungkin takut. Belum mereka udah takut, sudah khawatir, sudah bingung, cemburu berlebihan. Wow, istri-istri atau suami-suami yang cemburu berlebihan, cemburu harus ada. Hati-hati kalau suami udah gak cemburu. Pak, kemarin gue pergi sama si A. Iya gak apa-apa. Hati-hati tuh. Jangan-jangan cintanya udah ketinggalan di rumah tetangga. Tapi kalau suaminya doa di sini, ada ratusan orang, suaminya jalan kebetulan lagi jalan gini, terus ada orang sebelahnya, padahal nggak gandengan tangan, jauh, dia juga nggak tahu. Kalau kenapa dia kalau gini marah. Kemudian kebiasaan atau hobi yang buruk yang tidak bisa dilepas. Penyimpangan seksual, homoseks, lesbian, hiperseks, nymphomania. Emosi tidak stabil dan lain. Itu ciri-ciri. Apalagi sih? Tanda-tanda ciri orang yang tertindas oleh kutu. Minimal muncul dalam kehidupan pribadinya. Biasanya merupakan gabungan dari beberapa manifestasi ciri. Apa saudara? Banyak yang menderita cacat dalam keluarga atau garis keturunan. Anaknya cacat. Ada yang biasa nggak mau ngomong, sudah lo tak sendiri. Banyak yang mati muda. Saya kemarin setahun yang lalu pergi ke Surabaya. Saya ikut di Namben. Sebelah saya duduk, saya bawa koper karena saya habis meeting, saya bawa koper. Sebelah saya duduk orang, duduk. Terus saya tanya, Pak, jam berapa kalau ini selesai? Soalnya saya mau naik pesawat. Oh segini. Oh. Terus dia bilang, itu suara siapa kok? Saya dengerin kayak suara Pak Abraham. Tapi yang di depan bukan Pak Abraham, Alex Abraham. Sudah tahu ya Alex Abraham? Pernah dengar ya? Oh, terus dia ngomong, terus Bapak mau kemana? Saya mau ke airport. Oh ikut saya, diantar saya ke airport. Lagi jalan dari airport, lagi jalan menuju airport, dia cerita, Pak, saya tuh puji Tuhan, 2 tahun yang lalu saya tuh takut mati karena setiap tahun pertama kakaknya mati, tahun berikutnya adiknya mati, tahun berikutnya pamannya mati. Pak, saya takut kapan saya mati. Setelah itu dia terima Yesus dan dia dipulihkan. Kemarin itu kami punya ya puji Tuhan ada tempat yang baru saya ambil. Itu namanya Aki, kita ambil. Dia bilang gini, Pak, kenapa Pak? 3 bulan mertua saya mati, kemudian mantu saya mati, mertua saya mati, bapak saya mati, 3 bulan betul-betul. Kemudian dia bilang, kemarin istri saya pendarahan udah mau mati Pak. Wah, saya bilang, Pak, Bapak boleh nggak saya doa? Dia Islam. Boleh Pak, saya doa. Dia heran dia. Terus banyak yang mengalami musibah atau kecelakaan bertubi-tubi dari luar. Kami ada salah satu orang tua, udah lama kan ada. Saya mau kunjungi dia. Dia bilang,
Imam Lewi. Dia bilang gini, saya waktu berdoa di rumah saya Pak, kok saya merasakan ada satu kuasa yang gelap di tempat ini. Iya Pak, saya heran Pak, kalau nggak istri saya yang kecelakaan, nanti saya, habis saya anak saya Pak. Terus dalam setahun bisa berkali-kali. Kemarin istri saya cerita, ada seorang dokter punya anak 2 ya Pak, 2 atau 3. Jadi anaknya tuh bilang mati setiap kali mati itu naik motor. Jadi anak pertama mati, anak kedua mati. Begitu anak ketiga, ibunya pesan, jangan naik motor. Nah pacarnya baru dapat motor, dia bilang gini, ayo deh, kan gue baru beli motor nih, nggak di luar, di kampus saja naik motor, sebentar cuma ke situ. Nggak mau. Tapi karena pacarnya beserta ini naik, jatuh mati saudara. Di kampus, mandi di jalan raya. Jadi kutuk itu pun bukan hanya di orang Kristen, di orang Islam. Dokter luar biasa. Kemudian banyak yang kawin cerai dalam ilmu keluarga. Neneknya cerai, nenek moyangnya cerai, anaknya cerai, punya anak 4 cerai semua. Itu benar sudah. Nanti saya cerita. Kebangkrutan, dia naik gunung, naik 4 tahun, cycle-nya pasti jatuh besok. Terus seperti itu. Terus banyak pertengkaran, banyak anak-anak Tuhan bertengkar, ribut, ngeri. Kebangkitan dan kegagalan terus-menerus, banyak pertengkaran, rumah tangga yang terus bertengkar. Banyak anggota keluarga menderita berbagai penyakit yang berat atau aneh. Terus dan kehidupan yang tidak enak lainnya. Dan kehidupan yang tidak enak. Itu tadi. Lanjut sudah. Manifestasi dalam pelayanan pelepasan. Nah bagaimana saudara? Kita mau dilepaskan begini. Kita mau mengalami satu pelepasan. Kita tidak mau lagi kan mengalami seperti itu. Amin. Nah, bila mana dilayani oleh orang yang penuh urapan, punya karunia untuk usaha setan, atau bila orang yang terlibat dalam suasana hadirat Tuhan seperti ini, ujian penyembahan yang kuat seperti dalam ujiannya, maka dia bisa dilepaskan. Ya, lanjut. Apa lagi? Nah, manifestasi fisik. Ini secara fisik. Ketika orang dilayani, maka akan ada manifestasi fisik. Tapi nggak selalu saudara. Ya, yang pertama, maka roh atau kuasa kegelapan yang tidak tahan sehingga bisa terjadi berbagai macam manifestasi secara fisik. Kemudian, namun dalam beberapa kesempatan tidak selalu begitu. Bisa orang tidak manifestasi, tapi roh jahatnya udah pergi. Amin. Lanjut saudara. Manifestasinya meronta, menggelepar, berguling-guling, melonjolkan, berteriak, meraung, menangis atau maki-maki. Berteriak, tertawa tidak wajar. Laki ketawa, cewek itu cowok kok cewek kok suaranya kayak cowok. Ketakutan, kesakitan, terus rasa panas, panas. Pandangan penuh kebencian seperti mau menelan orang yang lain. Pandangan hampa atau kosong. Memukul, menendang, mencakap.
macam-macam manifestasi. Berusaha menyakiti diri, bahkan mau membunuh diri sendiri. Berperilaku yang tidak wajar. Ya, tergantung role mana yang maksudnya. Berperilaku seperti binatang. Ada yang nyembah macan bisa kayak macan, ular bisa kayak ular, saudara. Terus dia kayak buaya, langsung. Kemudian ikut bela diri. Itu bisa keluar jurusnya semua. Ketika berpasan, lepas gua jurusnya begini keluar. Mengeluarkan cairan. Jadi ketika terjadi itu keluar. Makanya dalam perpasan itu ada tisu, ada kantong plastik, ya. Kemudian berbagai hal. Itu ciri-ciri gatal yang sangat dan lain sebagainya. Nah, saudara dikasih Yesus, cara-cara untuk melepaskan dari roh jahat bagaimana? Ada yang bisa dengan cara melalui telepon. Ketika hamba Tuhan melayani di TV, dia bisa perintahkan roh jahat itu keluar. Bisa juga langsung, ya, bisa langsung. Bisa langsung, bisa dengan cara tidak langsung juga bisa. Menghardik, menegur, mengusir, mengikatnya dalam kemudian musik. Caranya gimana Pak? Apa harus begini? Nggak harus. Ketika ada roh Allah bersama kita, ada kuasa Allah bersama kita, maka ikat dulu Pak. Habis diikat, dipelintir. Udah itu diancur, baru dibuang. Oh nggak ada cara. Yang jelas kita percaya bahwa kuasa Allah yang ada pada kita jauh lebih besar dari kuasa manapun juga. Amin. Itu yang harus kau imani. Kalau kau belajar, Pak, jurus satu ini, jurus dua ini, ikat dulu, pelintir Pak, tendang, ya Pak ya. Nanti injak Pak, udah hancur baru tenang keluar, baru dorong. Nggak ada gitu. Tapi imanmu bersama Yesus yang membuat iblis keluar. Amin. Bukan caranya. Nah, kemudian saudara, begitu iblis lihat roh Allah bersama kita, dia dekat aja udah bentar. Ya saudara, nah itu luar biasa. Nah saudara, seringkali iblis itu pintar. Iblis itu pintar saudara. Pintarnya apa? Ini nanti boleh di print, dibagi supaya orang juga belajar. Nah saudara, ada 3 tipe gangguan setan. Tipe yang pertama apa? Menyerang pikiran, disebut oppression. Pikiran kita nih, pikiran negatif, yang jahat di pikiran. Saya ada temennya dulu waktu SMA, itu hobinya mikirin yang jahat, yang jahil untuk orang gitu. Dia bilang pokoknya gue pengen dia celaka. Dia ada aja ide untuk celakain orang. Saya bilang kenapa nih orang ini? Orang gak salah, dia berganggu tuh. Pokoknya dia gak suka orang lain senang. Itu ternyata adalah bentuk gangguan setan. Yang kedua adalah disebut obsession, menyerang hati. Adiknya cemburu, adiknya begini begitu, misalnya. Yang ketiga yaitu yang nyata, possession, iblis kuasai. Jadi nyata, dia tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba cerita sendiri. Itu bentuk yang disebut possession. Nah saudara yang dikasih oleh Yesus, itu cerita yang nyata yang kita hadapi hari-hari. Lama-lama saudara, kita perlu tahu seperti ini. Karena iblis pintar. Dia bilang gini, kamu kan udah terima Tuhan Yesus, nggak usah dilepasin, lepas sendiri. Tadi kita berbicara tentang 3 hal. Dosa, ingat, okultisme, dan saudaraku yang dikasih dalam Yesus. Saya mau buka-bukaan saudara. Hari yang lalu saya sudah pernah cerita. Kalau saudara lihat saya bisa bicara di sini, itu karena kasih karunia.
Itu karena anugerah Tuhan. Dulu saya penjahat besar. Bukan penjahat maling rampok, bukan. Tapi malingin istri orang, malingin pacar orang. Ibu, dia cerita seperti itu, saya bilang, wah Bob, sama ya. Dulu, kalau ibu dulu cerita, begeng, kurus, kering. Saudara, saya ini presiden direktur ekonomi. Saya dulu direktur asuransi Sinarmas. Saya dulu duduk sebagai direktur Asia Pulp and Paper di seluruh dunia. Tapi kelakuan saya musuh. Saya hanya setia sama Tuhan 3 tahun. Itu pun menikah dengan penuh dosa. Karena saya menikah dengan istri saya udah menggugurkan 3 anak. Jadi kalau anak saya bilang, kalau gitu saudara kita 7 dong ya Pak. Iya. Gara-gara dosa bapak lo. Saya bilang, saya mau kamu datang. Yosia jenis 20. Banyak dosa. Hanya saya lalu saya udah dipulihkan. Saya akui. Karena dulu saya ngaku dilepaskan, suami istri doang dilepaskan. Tapi sama anak-anak saya sembunyiin. Kenapa? Aku adalah orang suci. Padahal musuh. Saudara, yang tadi saya cerita tuh saya semua beli berlian, beli emas. Itu saya, saudara. Bukan siapa-siapa. Itulah pribadi saya dulu. Jadi kalau saya bisa di sini karena kasih yang mula-mula dari saya mengakui dan saya tidak malu. Tadi ketika Pak Sen cerita tentang hati Bapak, saya bersyukur. Saya ikut. Saya waktu ngomong gini, Tuhan, aku mau ikut HMC. Aku mau dapat yang baru. Aku mau dapat sesuatu yang dahsyat. Dan aku tidak mau sia-sia. Aku pergi bukan hanya membagi sesuatu Tuhan, tapi aku juga mau dapat sesuatu. Ternyata ada 7 area yang saya salah. Yaitu saya sering kali kasih tahu anak-anak saya kasih yang bersiaran. Saya sering bilang Allah yang hanya baik kalau kita mencapai standar tertentu. Saya suka merasa bahwa bila anak-anak, nak, yang begitu nanti Tuhan marah. Saya minta ampun istriku dan anak-anakku. Saya minta ampun atas pengerjaan-pengerjaan saya. Di sini ada karyawan saya. Saya minta ampun sama hati. Saya sudah berdosa di hadapan. Karena bahwa Allah itu mengasihi kita tanpa syarat. Dia terima kita apa ada. Dia terima engkau ketika engkau di comberan, engkau di tempat kotor, di tempat najis. Tidak terima engkau. Siapa di sini? Wah, saya bilang sama punya saya, dulu saya penjahat berat. Orang bilang penjahat kelamin lah, penjahat narkotik lah. Saya kalau makan ekstasi, ibu sorry hanya 5 Pak. Sekali minum baru naik, baru goyang, baru gini. Johnny Walker, tequila, sekali tegak 3. Double nggak laku, triple. Das. Oh biasa. Ngerokok nggak banyak kok. Dari 3 bungkus 5 bungkus sehari. Minum nggak banyak kok. Kalau minum pizza gini. Ternyata ada juga anggota saya bilang, Pak, Bapak 5 pizza, saya 8 pizza. Bertobat, kita nggak lagi gitu. Amin. Ketika engkau jujur di hadapan Tuhan, saya tadi bilang, Pak, terima kasih Pak. Ternyata hari ini saya dapat sesuatu. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Amin. Yang kedua,
salah nama anak saya. Lu nih. Yang ketiga area yang tadi Pak Sam bilang nomor 7, pengertian isyarat. Gambar Bapak yang rusak seringkali Tuhan hanya lihat hasil, tidak melihat usaha atau kerinduan. Ketika hati rindu untuk diubah, hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, itu yang Tuhan mau dari kita. Ketika kau berkata, Tuhan, aku gak mau lagi minum narkoba, aku tidak lagi mau main perempuan, ampuni aku Tuhan. Lepas. Kemudian saya belajar sudah. Kemarin juga saya orang Madura. Dia nggak senang kerja karena dia nggak mau pulang malam. Karena kalau pulang malam dimarahin istri. Kemudian bikin ulah macam-macam. Kalau dulu saya udah pernah cerita di sini. 6 bulan supir saya 40, 40. Wih Pak, mobilnya banyak enggak? Yang macam-macam saya tendang. Lo mau berantem? Turun lo, berantem. Datang. Waktu itu posisinya apa? Presidir, direktur marketing, Sinarmas. Supir saya macam-macam. Saya bilang, lo mau apa? Turun lo. Gak mau turun, saya tendang. Tuah! Turun. Di belakang ada golok sama celurit. Waktu ini supir saya kemarin macam-macam, saya nggak marah. Saya bilang, dia mau berhenti. Dia ada pinjaman. Saya bilang, Mus, katanya kamu nggak suka kerja di sini, nggak cocok. Nggak apa-apa, Mus. Setiap orang boleh cocok, boleh tidak cocok. Mungkin istrimu tidak mau kau pulang malam karena anakmu masih kecil. Nggak apa-apa, Mus. Kamu kan ada pinjaman. Kamu nggak usah bayar sepenuhnya, cukup setengahnya. Dia kaget, kok udah kurang ajarin bos gue, kok malah utang gue dipotong 50. Dulu saudara begitu, tak hajar. Dulu, tetapi Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Dia bilang, dia tungguin saya, Pak. Saya minta maaf ya Pak. Kalau kata-kata saya menyakitkan, bukannya saya bilang sama dia, Mus, kalau saya ada salah, padahal yang salah dia loh sudah. Maafkan saya ya. Kalau saya mungkin ada kata-kata saya nggak berkenan, saya minta maaf. Dia kan? Kenapa saudara? Karena saya rindu Tuhan mengubah hidup saya. Karena saya rindu. Saya bilang, Nak, tadi anak-anak saya bilang, Pak, jangan maju ke depan deh Pak. Saya malu maju ke depan. Gak usah maju ke depan. Aku datang dari sini kasih tahu, aku minta maaf sama kamu. Kalau selama ini standar yang tidak benar itu aku taruh atas hidup. Saya bilang, Josia, kamu lihat dong jenis tuh, lihat dong sini pintar. Oh maafkan Papa. Aku harus bersyukur dengan apa yang jadi kesaksian Pastor. Ketika engkau mengasihi anakmu, ketika Yesus mengasihi engkau, engkau bisa diubah Tuhan menjadi dahsyat. Bukan karena engkau paksa standarmu, bukan karena engkau paksa keinginanmu, tapi karena engkau mengasihi anakmu. Begitu pula Tuhan pada kita. Amin. Ketika Tuhan melayani Tuhan, saya mau belajar Tuhan. Hari ini saya belajar 2 hal dari Pak Sam tentang kasih tanpa syarat. Yang kedua, Tuhan tidak pernah ukur kita ini bagaimana. Tapi kalau kita kasih sama Tuhan, maka kita melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Maka apa yang kau dapatkan, kau akan lebih berhasil karena Tuhan menyertai kau. Amin. Itu yang membuat hidupmu berubah. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau melayani Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau ketika bekerja, engkau mengasihi dengan segenap hatimu. Engkau bekerja seolah untuk Tuhan karena engkau mengasihi Dia, bukan karena engkau takut bosmu. Engkau belajar menjadi yang terbaik. Saya belajar dari ibu 19 tahun dalam bangkotan, dia gak peduli. Jadilah dia orang.
karena menurut gambar Tuhan dan firman. Hari ini saudara, apakah engkau mau tetap hidup dalam dosa yang tersembunyi? Saya sebagai gembala, saya tidak mau ngomong bahwa hidup rumah tangga kami dulu penuh dengan kotoran kenajisan. Hidup ketika masuk dalam pernikahan, kami sudah tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya akui itu di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memulihkan keadaan kami. Dia Allah luar biasa. Dan ketika saya melayani Tuhan, saya tidak pernah hitung-hitungan. Tuhan, kalau aku melayani Tuhan mau kasih apa? Ternyata ketika kita memberi yang terbaik buat Tuhan, karena kita mengasihi Dia. Saya bilang, Tuhan, saya mau belajar bagaimana Tuhan agar aku bisa melayani Tuhan karena aku mengasihi, bukan karena aku menghepengmu Tuhan. Karena si Boris pintar, si Boris bikin kita itu bikin hepeng. Saudara tahu ya? Tolong siapin. Sebentar kita mau ada satu bahan yang luar biasa. Filmnya nanti putarin kan. Tolong siapin tentang. Saudara tahu nggak? Kalau bapak itu bertobat, yang dipulihkan itu 70% anak-anaknya. Tahu sudah? Itu survei membuktikan. Kalau seorang bapak bertobat, yang bertobat 70%. Kalau anaknya 4, 70% kali 4, 2,8 jadi 3. Kan dibukakan ke atas, 2,8 jadi 3. Tapi kalau ibu yang bertobat, yang tobat cuma anaknya 1. Coba lihat tuh. Kalau suaminya bajingan, itu yang tobat anaknya 4. Yang 3 bajingan, yang 1 bertobat. Karena ibunya ikut Tuhan. Tetapi ketika suami ikut, anak itu dipulihkan. Suami istri bertobat, dua-duanya, 4-4-nya 100% dipulihkan. Tepuk tangan. Tolong bukannya ke urusan. Udah ngantuk kan? Apa diberhentiin aja? Terus ya? Minta maaf, soalnya ini saya lihat jamnya lagi. Istri saya bilang, Pak, jangan banyak-banyak. Saya bilang, saya nurut rencana Tuhan saja. Amin. Ya, kita mau lihat tentang kekudusan. Saudara tahu nggak? Ternyata kalau laki-laki itu dipulihkan, istri cepat bertobat. Amin. Karena laki-laki diciptakan menjadi apa? Nabi, imam, dan raja. Yuk kita lihat. Nah, apa yang menjadi penyebab bahwa kegagalan laki-laki ada beberapa? Kita lihat. Apa isi hatinya Tuhan? Oke. Kita lihat sudah. Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Boleh sudah lihat? Mengapa pria tidak mencapai potensi yang maksimal? Ini bagi pria, tapi wanita juga benar. Karena mereka melakukan 5 dosa. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11. Itu kita nggak usah baca ini, tapi sudah catat, nanti baca sendiri di rumah. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 11 berkata, pertama, karena laki-laki suka berbuat jahat, suka segala sesuatu yang gampang untuk memuaskan diri sendiri. Buktinya laki-laki kalau memuaskan dirinya banyak yang onani. Banyak kaum pria ketika bersetubuh dengan istrinya, dia tidak untuk memuaskan istrinya, dia mau hanya dirinya, yang penting ogut puas. Di dalam Yakobus 3 ayat 16 itu berbicara tentang egois atau nafsu. Laki-laki itu diciptakan dengan egois. Egoisnya tinggi, gengsinya tinggi. Dia bilang gini, nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting baju keren. Nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting mobil keren, motor keren, ngutang segudang. Yang penting nampak.
Tuhan itu yang membuat kita bertobat. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya pada Yesus. Amin. Yang kedua, menyembah berhala. Nah ini sistem penilaian yang diciptakan Nabi Gad untuk membandingkan hal mana yang lebih berat. Makanya nggak heran ya, kita itu suka bedakan anak yang pintar pasti kita lebih sayang. Itu laki-laki yang belum bertobat. Begitu juga saya. Sebelum saya bertobat, saya paling senang anak saya nomor 2, karena ini paling pintar. Padahal Tuhan kasih 4 anak saya itu pintar semua, cuma saya matanya buta. Yang saya lihat cuma nilainya doang, penampilannya doang, nggak dipikirin rohani mereka gimana, pribadinya gimana. Kalau dulu anak saya dapat nilai bagus, makanya tadi saya bilang, saya bertobat hari ini. Saya bilang sama anak saya, minta maaf, Josia, Jenny, Joy, Gabriela, Papa suka marah, nilaimu jelek, Papa marah. Papa ngomongnya begini, kamu ini gak takut Tuhan kalau mau berdoa. Saya sudah ancam-ancam anak dan firman, betul Pak, sama Pak, tapi bertobat saya karena firman Tuhan. Amin. Kenapa saudara? Karena kita suka keluar 32 ayat 8. Tolong keluarin ayatnya. Iya, silakan baca. Saudara kamu baca. Udah capek kali suaranya nggak ada. Kalau tiba-tiba dapat 1 miliar, kenceng nggak suaranya? Iya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, berhala. Zaman dulu dewa Molok, orang harus mempersembahkan anaknya. Zaman modern, dewa Molok ganti nama jadi aborsi. Saya dulu penyembah dewa Molok karena 3 anak saya gugurin. Akibat free sex, kebebasan seks, saya bertobat di hadapan Tuhan. Dan waktu hari saya yang lalu, saya panggil anak saya minta ampun sama anak saya satu persatu di depan jemaat. Dan Tuhan pulihkan kita. Dia alam kasih, Pak, saya menemukan. Hari ini saya bertobat tentang kasih yang bersyarat dan pengertian Islam. Saya nggak malu sekarang, walaupun berbicara, saya nggak malu. Karena kalau malu gengsi nggak pernah ada pemulihan. Saudara mau dipulihkan? Pasti pulih. Saya pasti pulih. Berdiri supaya ngantuk. Siap? Saya pasti pulih. Saya pasti pulih. Saya pasti pulih. Ya, silakan dulu. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Yang ketiga, mencobai Tuhan. Dosa laki-laki paling sering coba. Tuhan, apa mungkin? Mana mungkin Tuhan? Jadilah seperti yang kau, jadilah seperti yang kau pikirkan. Nggak mungkin Tuhan. Menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya, tidak sesuai dengan karakter Tuhan. Kalau kau bilang Tuhan, aku minta istri lagi dong, ya dikasih lah. Tuhan, aku minta mobil 5 dong. Buat apa kata Tuhan? Oh, buat pelayanan. Pelayanan kan cuma 1. Yang 4 kamu mau kasih siapa? Yang taruh di garasi Tuhan. Amin. Yang keempat adalah kasih bersungut-sungut. Aduh Tuhan, hari ini masa mendapat 10.000 Tuhan. Bersyukur saudara, 10.000 itu uang. Masih bisa beli nasi, masih bisa beli bakso. Bersyukur aja. Hari ini saya kasih tahu, saya juga pernah kok hanya punya duit 2.000 perak di kantong.
beli BlackBerry. Blacknya aja nggak ada. Bersungut-sungut, mari kita belajar bersyukur, menempatkan diri kita di bawah kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, Dia sedang membentuk engkau. Karena engkau naik level, Tuhan berkati. Kalau engkau bersungut-sungut, kata Tuhan, SD terus dulu, SD terus rohaninya. Kita mau SD, SMP, SMA naik terus, Tuhan naik terus dan naik terus. Amin. Karena itu kami lihat di gereja, saya lagi ajarin keluarga saya dan juga anak. Pertama satu apa? Rendah hati. Yang kedua, dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Mengerti kehendak Tuhan. Yang keempat apa? Mempunyai hati Yesus. Lihat orang yang susah punya belas kasihan. Jangan jadi imam lewi, jangan jadi imam tuh yang melihat orang, wah siapa kasih sama Tuhan, kok ada orang disiksa. Jadilah orang sama dia, punya belas kasihan. Amin. Karena itu kamu harus bersyukur. Orang yang bersyukur itu pasti punya belas kasihan. Dia punya satu, dia bagi dua. Dia punya dua, dia bagi dua. Jadi dia nggak akan, kalau orang pelit, makin lama makin miskin. Tapi orang yang nggak pelit pasti diberkati. Karena dia mau diberkati, dia dipercaya. Wah, dikasih 10.000 itu senang. Makanya dikasih 20.000 senang. Lama-lama 20 juta. Mana saudara? Nih, saya anak karyawan saya namanya Hani. Entar suruh khotbah di sini. Saksian. Bagaimana kami mulai? Anak kami itu dulu pegawai saya hanya anak. Saya nggak punya uang buat gaji pegawai. Februari 2010 kami hanya punya 600.000 penghasilan. Kalau hari ini Tuhan kasih 1.000 kali karena Dia Allah yang kasih. Kalau saudara boleh kasih, saya tidak mau belajar bersungut-sungut. Saya mau belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Amin. Itu dahsyat Pak, luar biasa. Biar itu nyala terus apimu. Amin. Nah saudara, yang kelima, saudara yang kasih sama Yesus, percabulan. Orang bilang gini, apa laki-laki kalau tidak ngesek? Waduh, mengerikan. Saya dulu diperseksi sehari 5 kali. Benar? Udah ngesek di luar, ngesek lagi di rumah. Akibatnya istri saya sengsara. Dia hanya dijadikan budak seks. Saudara yang dikasih dalam Yesus, kita harus terbuka di hadapan Tuhan. Banyak pria bilang zina, cabul, onani itu masalah. Sebenarnya apa? Pria itu ketika dia melakukan itu, pria itu kehilangan identitas. Orang yang suka memuaskan diri itu kehilangan identitas. Banyak laki-laki yang selingkuh karena hanya dia ingin identitasnya dia akui teman-teman. Dulu kami bangga. Kami kalau pergi, saya sebagai direktur, kita bertaruh. Dia bilang, coba kita taruhan, ada 4-5 orang. Siapa yang bisa dapat ke perempuan, yang lain harus takut. Dari kamarnya, dari baik. Identitas. Saya selalu menang. Dulu saya bangga, hari ini saya malu saudara. Dulu saya bilang hebat, hari ini saya mau tutup muka saya kalau dengan itu. Itu namanya orang kantor bilang, Pak benar. Saya bilang, ya nanti aja deh. Datang sama saya, teman-teman asuransi. Wah ini orang gila nih satu, muka malaikat berat iblis. Kenapa saudara? Karena kami dulu bangga dengan identitas, kami bangga dengan kehormatan, kami bangga dengan otoritas. Saudara bayangin nggak kalau saya belum dalam Tuhan, anak-anak saya belum dalam Tuhan, dengar cerita ini, mereka, Papa saya kan malu. Tapi saya katakan, dengan darah anak domba dan kesaksian kita mempermalukan iblis. Coba tolong anak saya, istri saya berdiri supaya pada tahu ini istri saya nggak malu. Panggil.
Nih anak, bangkit, Jenis. Jangan malu, berdiri. Josia, mana Josia? Nah itu, yang di belakang, lagi bantu di LCD. Bangkit lagi, pasti, bangkit lagi. Nah itu. Saya minta istri dan anak-anak adil, supaya mereka dengar. Mau tanya-tanya silakan. Ibu, kenapa bisa tahan punya suami? Karena ada Yesus. Amin. Amin. Saudara yang kasih Yesus, apa yang ingin saya katakan? Identitas, kehormatan, otoritas itu adalah dosa. Dosa adalah dosa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar. Pak Onani nggak apa-apa, Pak dari pelacur. Dosa. Dosa. Karena dosa dalam hal. Tuhan nggak pernah bilang dosa kecil nanti ujung neraka. Dosa besar paling dalam neraka. Enggak, masuk neraka sama. Nah, bagaimana saudara mau keluar? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil, setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena Dia Allah setia dan adil. Kalau saudara jadi pendeta, jadi gembala, berani nggak ngomong di sini kayak gitu? Kalau kau bersama Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Yesus. Amsal 23 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Dia mempunyai surga. Dia tidak pernah pandang hina orang yang hancur hati dari sana. Saudaraku yang kasih oleh Yesus, bagaimana caranya? Akui di hadapan Tuhan. Mengakui keterbukaan adalah langkah awal dari pemulihan. Kedua, tinggalkan dosa. Jangan udah tahu tukang rokok, suka ngerokok. Pak, saya berhenti ngerokok, tapi nggak pernah berhenti minta. Ngerti ya saudara? Berhenti beli, tapi dari temannya, ayo rokok dong. Oh iya. Lama-lama, kenapa nggak rokok? Ambil bini gue nggak kasih jatah rokok, bagi dong. Tinggal dosa. Amin. Mari saudara, kita mau pakai itu. Kita baca. Kita sudah. Saudaraku yang kasih dalam Yesus, ini saatnya engkau jujur di hadapan Tuhan. Percuma ikut HMC kalau nggak berani ngaku di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak berani mengakui dan berkata aku berdosa, mungkin saudara sembunyikan bertahun-tahun dosa tersebut. Iblis bilang, ngapain ngaku? Malu. Mau saudara, dengan kesaksian saudara, iblis dipermalukan. Dudukkan depan saudara. Kalau Tuhan berbicara dengan mungkin bertahun-tahun ternyata perkawinanmu tidak kudus di hadapan Tuhan. Tidak mengaku di hadapan Tuhan. Kalau anak-anak gadis yang sudah tidak perawan, laki-laki yang sudah tidak berjaga, dia mau saudara bertobat di hadapan. Kalau saudara mau, saudara akan tenggelam dari satu masalah kepada masalah lain. Saya minta pasangan suami istri, kau cari pasangan. Kita lomba suami dengan istri.
Ya. Siapa itu? Siapa yang biasa itu? Di pegawai kerja. Siapa itu di pegawai kerja? Kamu di pegawai kerja. Erik.